Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak ada yang menduga ternyata kamu mampu lepas dari seorang karmik. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi buku. Di sini ada Queen of Swords, ada The Fool, ada King of Wands, ada Five of Cups, dan di sini juga ada Seven of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Queen of Swords. Saya melihat di sini tentang gimana cara kamu untuk bisa move on ya dari masa lalu, dari seseorang. Banyak yang gak menduga ternyata kamu mampu untuk lepas dari seorang karmik. Itu yang saya rasakan di sini. Banyak orang yang kaget luar biasa. Ternyata kamu seseorang yang ya mungkin selama ini orang mengira kamu terlalu bucin ya. Tapi ternyata di sini kamu mampu untuk pergi meninggalkan seseorang yang toksik atau manipulatif. Ada perjuangan yang tidak mudah yang saya lihat di sini. Saya melihat kamu memilih untuk pergi meninggalkan sesuatu hal yang sudah tidak kamu anggap tidak baik untuk kamu. Banyak orang yang nggak nyangka, karena mungkin bisa saja kamu di sini sudah berkali-kali disakiti ya. Makanya orang nggak nyangka. Makanya orang mengira ya hidup kamu akan terus seperti itu. Hidup kamu akan terus terpuruk, akan terus dalam dilema, akan terus dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan seorang karmik. Tapi di sini kamu buktikan kamu mampu untuk meninggalkan apapun yang telah menyakiti perasaan kamu. Ada perjuangan, ada ketegasan di sini. Artinya di sini kenapa kamu mampu? Kenapa kamu bisa? Padahal sebelumnya kamu nggak bisa. Kamu merasa hidup kamu tergantung. Tapi ternyata di sini alasannya karena kamu saat ini berusaha untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Di saat kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri ya artinya kamu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Itu yang terpenting. Queen of Swords ya, artinya kamu sudah terbebas dari seorang karmik, terbebas dari seseorang yang manipulatif, terbebas dari hubungan yang kasar dan hubungan yang toksik. Ini saya kaitkan dengan sebuah hubungan ya. Banyak orang yang gak nyangka ternyata kamu punya pendirian, kamu mampu untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak orang yang meragukan kamu di sini, tapi kamu buktikan kamu mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri.
kamu mampu membuktikan untuk bisa kembali melangkah dan tidak mau terbelenggu dengan masa lalu, terbelenggu dengan seseorang yang kamu sudah jelas itu menyakitkan. Karena sebenarnya di sini kenapa kamu sanggup? Karena apa ya? Sudah tidak ada penyesalan lagi dalam diri kamu, karena semua sudah kamu usahakan, semua sudah kamu coba untuk mempertahankan, udah coba memaafkan, udah coba mengerti dan memahami, tapi terulang dan terulang lagi. Makanya lama-lama kamu capek, jenuh, lelah dengan keadaan. Ya artinya di sini waktunya kamu untuk memperlihatkan siapa diri kamu sebenarnya. Kamu nggak bisa lagi digituin, kamu nggak bisa lagi diinjak-injak harga diri. Ya mungkin ada pasangan yang di sini terang-terangan selingkuh di hadapan kamu. Oke, terang-terangan bawa seseorang ke hadapan kamu. Jadi kamu udah nggak mau lagi diinjak-injak harga diri seperti itu. Ada the Fool di sini. Ini juga kartu ini membuktikan kayaknya kamu sudah lebih berani untuk melangkah, tapi tetap kehati-hatian. Dalam kehati-hatian, udah berani untuk pergi ninggalin sesuatu hal yang awalnya kamu nggak berani ya. Tapi di sini ada keberanian. Meskipun ketakutan itu juga ada, tetapi keberanian itu lebih besar daripada ketakutan itu sendiri. Berusaha untuk tetap melangkah, namun dalam kehati-hatian, karena saya lihat di sini ada jurang ya. Jadi hati-hati, artinya di sini jangan sampai salah lagi dalam memilih. Oke, jangan sampai salah lagi dalam melangkah. Artinya kamu harus belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Pernah menyesal kan? Kamu pasti pernah menyesal, pernah salah ya dalam mengambil sebuah keputusan atau memilih seseorang dalam kehidupan kamu. Jadi kamu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih selektif ya, untuk lebih realistis lagi, lebih logika lagi. Oke, untuk tidak salah lagi itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan ya, bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk tidak salah lagi dalam memilih dan tidak salah lagi dalam melangkah. Ada King of Wands dan saya merasa di sini ada yang mendekat, ada yang hadir, ada yang datang, ada yang memantau. Ini bisa tentang orang dari masa lalu atau mungkin orang baru, bisa juga. Tapi kayaknya seseorang ini pengen serius ya sama kamu, nggak banyak basa-basi, nggak banyak drama, nggak banyak nggak banyak ngomong lah istilahnya, tapi lebih kepada sebuah pembuktian dari tindakannya, dari apa yang dia lakukan itu cukup atau membuat kamu yakin dan percaya bahwa di sini ada ketulusan, ada niat yang baik di sini, ada keseriusan, tapi nggak banyak kata-kata di sini, nggak banyak janji-janji palsu ya, tapi lebih kepada tindakan dan sebuah pembuktian. Karena memang sebenarnya di sini nggak mudah ya, nggak mudah sebenarnya untuk kamu jatuh cinta lagi. Ada Five of Cups, ada ketakutan ya, ada ketakutan yang berlebihan, ada ketakutan takut salah lagi nantinya, takut kalau buka hati lagi, takut nanti gagal lagi. Ya wajar ya, kayak di sini kamu kayak apa ya, kayak terbelenggu, kayak nggak berani untuk melangkah, kayak ada ketakutan yang berlebihan di sini. Tapi ya kembali lagi di sini seseorang ini seperti mampu untuk membuktikan tentang keseriusannya, tentang niat baiknya terhadap kamu. Ya pelan-pelan ya, nggak usah dipaksain juga, pelan-pelan kamu layak jujur terhadap diri kamu sendiri ya. Kalau memang butuh waktu untuk jeda ya jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan, karena biasanya sesuatu hal yang dipaksakan itu nanti hasilnya juga nggak akan baik. Tapi jalani, ikuti alur kehidupan, lakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang dengan sendirinya ke dalam kehidupan kamu. Harus kendalikan ya, kamu harus mampu untuk kendalikan rasa takut. Ya setiap orang pernah gagal ya, pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah menyesal juga di sini. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kamu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat kamu stuck di keadaan kamu yang itu. Oke, jadi temukan keberanian, karena kamu berhak ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya, berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Ada Seven of Pentacle. Ada juga yang saat ini masih butuh waktu ya, butuh waktu untuk membenahi segalanya, butuh jeda, butuh istirahat dulu perasaannya, karena apa ya, ada perasaan trauma yang mungkin sangat mendalam di sini ya. Tapi apapun itu, saya lihat di sini kamu setidaknya akan mampu untuk menyembuhkan perasaan kamu sendiri, karena bukan orang lain yang menyembuhkan, harus diri kamu sendiri, karena nggak bisa dipaksakan juga. Oke, nggak bisa dipaksakan. Ada juga yang mungkin sebagian kamu sampai saat ini masih menutup diri ya, masih takut, masih nggak berani, atau masih terbelenggu dengan masa lalu. Ada juga. Tapi jangan lama-lama ya, karena kamu berhak untuk sesuatu hal yang lebih indah, berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu, berhak untuk bahagia lagi. Itu artinya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Moon Ornun, ada Karmic Relationship, ada Trust and Fight, ada Native American, dan sini ada Galactic. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya lihat di sini kamu sudah tidak lagi menyimpan kemarahan, dendam, emosi yang tertahan, tidak lagi ya. Kamu sudah berani untuk lebih merelakan dan memaafkan atau berdamai dengan masa lalu. Karena kamu sadar jika terus-terusan dipendam, jika terus-terusan marah, benci, itu akan semakin nyakitin perasaan kamu sendiri sebenarnya. Kamu sudah sadar hal itu. Di saat kamu terbelenggu dengan sebuah kebencian, otomatis itu akan menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu. Jadi kamu lebih memilih untuk memaafkan, karena ternyata memaafkan itu jauh membuat perasaan kamu lebih tenang dan lebih damai. Ya mungkin di sini kamu juga bisa berdamai dengan seorang karmik, bisa juga ya. Bisa berdamai dengan karmik, atau bisa cut dengan karmik, atau benar-benar putus hubungan dengan dia. Blok komunikasi dengan seorang karmik, bisa juga. Artinya di sini apapun akan kamu lakukan untuk kebaikan dalam diri kamu. Kamu intinya nggak mau lagi dalam tekanan, kamu nggak mau lagi dalam hubungan yang kasar, hubungan yang toksik. Kamu sudah lebih realistis, sudah lebih logika, sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik. Memang kadang nggak mudah juga ya untuk benar-benar bisa lepas, karena ini masalah perasaan ya, menyangkut perasaan. Nggak mudah sebenarnya untuk lepas dari seorang karmik ini, nggak mudah. Ada yang maju mundurnya, ada yang mungkin udah pengen move on, bener-bener move on, balik lagi. Ada hubungan yang kayak gitu, ada yang nyambung, putus, nyambung lagi. Kayak sulit sekali untuk kamu benar-benar terlepas dari karmik, ada. Tapi itu tadi, pelan-pelan ya, pelan-pelan terus berusaha untuk mencoba. Intinya itu kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri, itu aja. Kalau kamu udah nerapin itu, artinya kamu tidak akan lagi membiarkan ada orang yang nyakitin perasaan kamu. Artinya kalau udah nyakitin kamu, ya udah tinggalin, udah cut, itu aja. Kadang memang butuh perjuangan ya untuk benar-benar lepas. Jadi saya lihat untuk kamu yang merasakannya itu akan lebih bisa paham dan mengerti bahwa begitu sulitnya untuk bisa lepas dari seorang karmik. Oke, begitu sulitnya. Tapi saya yakin dengan kegigihan, dengan tekad yang sangat kuat, kamu akan bisa melakukan hal itu. Oke? Tapi jangan cari pelampiasan. Jangan cari pelampiasan. Kalau cari pelampiasan itu bakal ngulang dari awal lagi kamunya. Jadi tetap jadi diri sendiri, jangan cari pelampiasan. Oke? Cintai diri kamu sendiri. Yakin kamu akan benar-benar terlepas dari hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang kasar. Mungkin di sini kamu berusaha untuk menarik diri ya, menarik diri untuk tidak peduli,
untuk tidak peduli dengan omongan orang, kata-kata orang. Karena mungkin ada sebagian kamu yang saat ini baru saja berpisah atau bercerai dengan seseorang. Memang kadang nggak mudah ya untuk benar-benar lepas, tetapi saya yakin di sini semua akan indah pada waktunya. Saya yakin kamu benar-benar akan terlepas dari semua itu. Intinya di sini kamu sudah tidak terlalu memberatkan pikiran kamu dengan hal-hal yang yang akan menambah beban dalam perasaan, dalam pikiran kamu. Kamu nggak mau terlalu memikirkan hal itu. Ya mungkin pernah melakukan kesalahan, ya pernah memilih seseorang yang salah, tapi kamu di sini memahami ya bahwa kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan kamu untuk belajar lagi, untuk menemukan yang terbaik lagi. Artinya selalu ada alasan, selalu ada sebab dan akibat kenapa ini menimpa kehidupan kamu. Jadi intinya lepasin pikiran-pikiran negatif ya, lepasin ketakutan kamu, jadi diri kamu sendiri, lakukan yang terbaik, maka hal-hal yang baik itu juga akan mendekat kepada kamu. Bisa jodoh yang baik, akan ada seseorang yang hadir yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu. Ada seseorang yang akan membantu kamu untuk bisa move on dari karmik. Bisa aja. Oke, artinya tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik ya. Kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kamu ke depannya, untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi persiapkan diri kamu untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, tidak memaksakan ya, tidak mentargetkan juga, tetapi ikuti alur kehidupan. Yakin Tuhan akan kasih kamu yang terbaik. Jadi nggak usah berpikir nggak mungkin bakalan ada yang terbaik, nggak mungkin bisa kembali bahagia lagi secara kamu sudah gagal beberapa kali. Jangan sampai berpikir seperti itu. Yakinkan diri kamu untuk benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani menghadapi kenyataan, apapun ujiannya, apapun cobaannya, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.